Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan bagaimana cara mengkonfigurasi router TP-Link. Nah, sebelumnya kalau teman-teman sudah tersambung ke routernya, entah itu melalui WiFi atau melalui koneksi kabel. Nah, teman-teman bisa langsung mengunjungi alamat IP 192.168.0.1. Bisa mengunjunginya lewat browser, bisa Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge, dan sebagainya. Nah, kalau kasusnya seperti saya ini tidak mempunyai hardware secara fisik, dari router TP-Link-nya bisa mengunjungi emulator TP-Link. Pastikan di sini melalui www.tplink.com ya. Kita klik TP-Link emulator Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan tipe dan nomor modelnya. Di sini ada banyak daftar. Nah, di sini kita pilih yang merek TLWR 702N. Oke. Nah, di sini ada status firmware version, ada hardware version, ada koneksi LAN, ada wireless, ada WAN. Nah, kemudian di sini ada statistik dari trafficnya. Nah, untuk pengaturan cepatnya, teman-teman bisa klik Quick Setup untuk mengkonfigurasi secara cepat. Nah, pada bagian menu Quick Setup ini hanya untuk mengkonfigurasi pengaturan dasarnya saja ya. Nah, kita next. Kemudian di sini ada working mode ya. Di sini ada kita bisa pilih sebagai access point, ada sebagai router, ada sebagai repeater, ada bridge, dan ada client. Nah, kalau kita pilih sebagai access point, di sini katanya DHCP server ini ditutup ya. Artinya kita harus mengatur komputer kita secara manual IP-nya. Kalau sebagai router, di sini komputer dapat IP address secara otomatis. Nah, di sini kita pilih router. Nah, kemudian ada pengaturan wireless routernya. Nah, pada bagian wireless radio di sini kita enable atau kita aktifkan. Nah, kemudian di bagian name SSID-nya kita bisa sesuaikan dengan isi hati masing-masing. Nama SSID-nya ini nama saya sendiri. Kemudian untuk region-nya kita pilih tempat kita tinggal, yaitu di negara tercinta Indonesia. Nah, kemudian bagian channel biarkan saja otomatis, mode biar saja secara default, channel width otomatis. Kemudian di bagian security option. Nah, pada bagian security option ini kita, kalau teman-teman ingin menambahkan password atau keamanan, maka pilih yang WPA PSK atau WPA2 PSK gitu ya. Tinggal teman-teman atur apa nama passwordnya. Pastikan ini sudah sesuai sama standar ya. Misalnya kayak huruf besar, ada panduan kombinasi angka dan simbol gitu ya. Nah, ini kita next kalau sudah. Nah, kemudian di sini ada pilihan one connection type. Nah, ada PPPoE, ada dynamic IP, nah ada statistik IP. Nah, pada bagian dynamic IP ini katanya router saya ini dapat IP address secara otomatis ya. Artinya kita nggak perlu lagi mengatur alamat IP karena router sudah dapat IP yang diberikan oleh ESP ya secara otomatis. Kalau statistik di sini kita harus mengatur alamat IP yang diberikan oleh ESP itu sendiri ya. ESP itu adalah Internet Service Provider. Oke, kita next, yang kita pilih yang dinamik ya, biar saja. Nah, kemudian di sini sudah berhasil untuk melakukan pengkonfigurasi quick setup-nya. Nah, tapi di sini kita harus melakukan reboot ya, agar proses yang kita rubah tadi akan tersimpan. Oke, ini kita oke. Nah, tadi kita sudah melakukan konfigurasi cepat ya, atau quick setup ya. Yang kita konfigurasi tadi adalah pada bagian wireless. Nah, di sini ada name, SSID, ini masih TP-Link ya. Kenapa jadi masih TP-Link? Balik lagi secara default, karena kita menggunakan emulator, maka dari bawaan itu kita tidak
konfigurasi yang kita simpan tadi itu balik lagi ke secara default ya. Karena emulator ini bisa dikunjungi oleh semua orang ya, secara publik. Beda kalau teman-teman mengkonfigurasi lewat alamat IP tadi, alamat IP routernya, maka akan tersimpan kalau sudah di reboot ya. Oke, nah mungkin itu ya untuk praktek bagaimana quick setup di router TP-Link. Di sini ada banyak menu lagi, seperti ada wireless. Nah, di sini wireless tadi yang kita konfigurasi tadi ya. Ada DHCP. DHCP ini untuk memberikan alamat IP kepada klien ya, kepada klien yang tersambung. Nah, di sini contohnya ada store IP address mulai dari 0, 100 dan sampai 0199. Nah, ketika perangkat saat tersambung dengan router ini, maka dia ke bagian IP 100. Begitu perangkat 2 tersambung, maka dia ke bagian alamat IP 101 sampai alamat IP 199. Jadi kalau sudah mentok di 199, maka perangkat selanjutnya tidak lagi dapat tersambung ke router ini. Karena ini hanya dibatasi untuk 100 device saja yang bisa tersambung. Nah, di sini ada default gateway, ada DNS, dan sebagainya. Nah, mungkin itu ya untuk konfigurasi dasar dari router TP-Link. Nah, mungkin itu bisa membantu teman-teman bagaimana cara mengkonfigurasi TP-Link dari router ini ya, TLWR702N. Mungkin kurang lebihnya dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.